Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Rahmatul Karima, S.Farm Apoteker, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 33, PPSDM Regional Bandung. Di video kali ini, saya akan menyajikan mengenai sintesa agenda 3 dan juga ide-ide kreatif saya sebagai apoteker terkait dengan pelayanan publik. Pada agenda 3 ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government. Adapun poin-poin yang akan dibahas di manajemen ASN ini adalah tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan juga konsep sistem merit. Sedangkan pada pelayanan publik, akan dibahas mengenai prinsip pelayanan publik, bagaimana pola pikir sebagai pelayan publik, dan etika pelayanan publik. Dan pada bagian Whole of Government membahas tentang konsep WOG, penerapan WOG, dan best practice WOG. Manajemen ASN. ASN memiliki peran yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun hak dan kewajiban ASN, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Dan kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai profesi dan instansi tempat bekerja. Kode etik ASN merupakan acuan bagi ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit ini merupakan sistem untuk menjamin objektivitas. Artinya, manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya. The right man on the right job. Pelayanan publik membahas mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik dengan bersikap partisipatif, transparan, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, dan juga berkeadilan. Pembentukan pola pikir ASN dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Adapun indikator keberhasilan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Etika pelayanan, yaitu dengan bersikap sopan dan santun dalam komunikasi, menghormati dan menghargai pihak lain, suka menolong, sikap menguasai diri, dan juga mengendalikan emosi. Whole of Government merupakan suatu pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor. Penerapan WOG ini dilakukan dengan pendekatan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan juga koalisi sosial. Adapun tantangan WOG yaitu kapasitas SDM dan konstitusi yang terbatas, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Best Practice Whole of Government atau WOG yaitu dengan kerjasama akan instansi pemerintahan yang berjalan efektif, sehingga dapat dikatakan ini adalah bentuk dari Best Practice WOG. Nah, berikut ini adalah ide-ide kreatif yang dapat saya terapkan sebagai apoteker di UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo terkait dengan pelayanan publik, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang prima dan memiliki etika publik, di mana indikatornya adalah kepuasan pasien ataupun masyarakat. Ide yang pertama adalah dengan memberikan kartu nama yang bisa dihubungi oleh pasien jika ada yang ingin konsultasi terkait obat. Nah, di kartu nama ini juga tersedia jam untuk konsultasi. Kartu nama ini diserahkan ketika penyerahan obat kepada pasien. Hal ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kefarmasian untuk pasien dan juga menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Selain itu juga dapat memantau keadaan pasien setelah minum obat apakah
terdapat efek samping ataupun reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Selain pemberian kartu nama, maka pasien juga diperkenalkan dengan aplikasi MyPills yang berfungsi untuk membantu pasien dalam mengingat jadwal minum obat. Namun aplikasi ini hanya untuk pasien yang membutuhkan pengobatan rutin dan teratur, contohnya pada pasien TB, agar dapat mencapai target terapi yang diinginkan, yaitu sembuh, sehingga dapat menurunkan risiko kegagalan terapi ataupun putus obat. Yang kedua, yaitu penyampaian informasi melalui media poster. Poster ini akan ditempel di dinding atau kaca ruangan farmasi yang ada di depan kursi tunggu pasien, sehingga diharapkan ketika menunggu obat, pasien dapat membaca informasi tersebut. Poster yang ditempel mengenai dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang, di mana pasien bisa mendapatkan obat yang aman dan bermutu, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menyimpan, dan bagaimana cara membuang obat yang baik dan benar. Kemudian juga poster tanya 5O. Yang pertama adalah obat ini apa nama dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya. Obat ini apa efek sampingnya. Nah, yang kelima ini pasien harus mengetahui agar pasien lebih melek obat. Jika apoteker lupa menyampaikan terkait dengan 5O ini, maka pasien seharusnya menanyakan mengenai 5O ini karena hal tersebut penting dalam pengobatan pasien. Yang ketiga yaitu dengan menyediakan kotak saran, di mana penyediaan kotak saran ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja tenaga kefarmasian dan juga bagaimana tingkat kepuasan pasien ataupun masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Demikian Sintesa Agenda 3 dan juga ide-ide kreatif. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.